Nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan. Penelitian di bidang nutrisi mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit, khususnya dalam menentukan diet yang optimal. Lalu apa saja sih kebutuhan zat gizi pada anak? Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi yang sangat penting bagi tubuh. Anak-anak sangat membutuhkan karbohidrat untuk memaksimalkan fungsi otak. Jadi, moms bisa memberikan sumber karbohidrat seperti nasi, umbi-umbian, gandum, jagung, oatmeal, dan bahan-bahan makanan lainnya. Kedua, yaitu protein. Protein sangat dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi setiap harinya. Tidak hanya itu saja, asupan protein yang cukup juga mendukung regenerasi sel-sel tubuh dan memaksimalkan pertumbuhan otot. Sumber protein hewani seperti aneka jenis daging, hidangan laut, susu, dan unggas. Sedangkan protein nabati bisa diperoleh dari kacang-kacangan. Yang ketiga, lemak. Ternyata lemak juga sangat baik untuk memenuhi kebutuhan gizi pada anak loh moms. Dengan mengkonsumsi lemak dalam jumlah yang seimbang, mampu melarutkan vitamin A, D, E, dan K, dan melindungi fungsi organ-organ tubuh. Moms bisa memberikan asupan lemak yang didapat dari ikan, susu, alpukat, dan minyak zaitun. Yang keempat, kalsium. Kalsium sangat penting bagi pertumbuhan anak-anak. Kombinasi vitamin D dan kalsium dapat mendukung pertumbuhan tinggi badan serta pertumbuhan tulang dan gigi anak secara seimbang. Moms bisa memperoleh dari berbagai jenis makanan seperti sayur, brokoli, susu, dan aneka ikan laut. Moms harus ketahui bahwa anak-anak sangat membutuhkan berbagai vitamin, mulai dari vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Berbagai vitamin ini bisa diperoleh dengan mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan dalam takaran yang seimbang. Asam folat sangat dibutuhkan anak untuk memaksimalkan tumbuh kembang sang anak. Zat ini dibutuhkan anak mulai dari bayi hingga balita. Zat ini bisa didapatkan dari kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau, dan buah-buahan. Omega 3. Anak-anak memerlukan omega 3 untuk memaksimalkan fungsi otak dan daya ingat yang kuat. Omega 3 terdapat pada telur, minyak zaitun, dan alpukat. Zat besi. Zat ini berfungsi agar anak tidak mudah lelah. Moms bisa memberikan asupan zat ini dari bayam, ikan, daging merah, dan kacang-kacangan. Asupan gizi anak sesuai dengan tingkat usianya. Kebutuhan gizi anak usia 0-6 bulan. Pada usia ini, anak membutuhkan ASI sebagai makanan utama untuk memenuhi gizinya. Moms bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan penuh untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Perlu diingat ya moms, pada usia ini sebaiknya hanya diberikan ASI saja dan tidak memberikan makanan ataupun minuman lainnya. Kebutuhan gizi anak usia 6-24 bulan. ASI juga sangat baik diberikan hingga anak berusia 2 tahun. Hal ini dapat berguna untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak hingga dewasa nanti. Selain ASI, moms harus memberikan makanan pendukung ASI, yaitu MPASI. MPASI biasanya diberikan secara bertahap, mulai dari tekstur yang lunak seperti bubur susu. Setelah terbiasa, moms bisa memberikan nasi tim pada sang buah hati. Kebutuhan gizi anak usia 2-5 tahun. Kebutuhan nutrisi pada usia ini akan meningkat dikarenakan anak sedang mengalami masa pertumbuhan dan sedang aktif-aktifnya. Tetapi di usia ini, moms harus lebih sabar karena biasanya anak cenderung susah makan. Biasanya, anak sudah mulai mengenal berbagai macam cemilan dan jajanan, sehingga anak akan sering memilih makanan yang disukainya. Kebutuhan gizi anak usia 6-18 tahun. Di usia ini, kebutuhan nutrisi harian anak juga akan meningkat dari sebelumnya. Karena anak sedang mengalami masa pertumbuhan dan mengalami pubertas.
Moms harus memperhatikan anak saat menginjak usia 17-18 tahun. Karena anak remaja sudah memasuki masa pertumbuhan fisik dan psikis yang lebih matang. Selain itu, di usia ini anak mempersiapkan perubahan karena mengalami pubertas. Masalah gizi di Indonesia yang rawan terjadi pada anak adalah: yang pertama, anak kurus. Tubuh yang kurus merupakan masalah gizi yang kerap dialami anak dan balita. Faktor utama penyebabnya ialah anak tidak mendapatkan asupan energi dan protein yang mencukupi dari makanan sehari-hari. Yang kedua, bertubuh pendek atau stunting. Pernah mendapati balita yang tubuhnya pendek di bawah rata-rata? Kondisi ini dinamakan sebagai stunting. Moms, stunting merupakan masalah gizi yang cukup mengkhawatirkan di Indonesia. Bayangkan saja, 1 dari 3 balita mengalami stunting. Yang ketiga, anemia. Salah satu masalah gizi pada anak, anemia, biasanya disebut keadaan kurang darah. Kondisi yang sebenarnya terjadi pada penderita anemia adalah kekurangan produksi sel darah merah. Umumnya, kondisi ini disebabkan oleh kekurangan zat gizi tertentu, seperti zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Ada beberapa ciri anemia pada anak yang perlu moms waspadai, yaitu tampak lesu dan lemas, enggan bermain dan berinteraksi dengan orang di sekitarnya, kulit dan mata terlihat pucat dan kekuningan, sering mengeluh sakit kepala, pusing, dan nyeri tulang atau nyeri pada bagian tubuh lainnya, jantung berdebar, sesak nafas, sering terkena infeksi dan luka, sukar sembuh. 4. Obesitas atau kegemukan. Masalah gizi pada anak yang sering tak disadari. Bayi bertubuh gemuk seringkali dianggap sebagai anak yang sehat dan lucu. Pemahaman ini sudah sejak lama eksis di masyarakat, meski sebenarnya anggapan tersebut keliru dan menyesatkan. Moms, anak yang sehat bukan diukur dari tubuh yang gemuk, apalagi gempal. Justru, kegemukan merupakan tanda adanya masalah gizi yang disebabkan oleh kelebihan asupan makanan dan minuman, terutama akibat banyak mengkonsumsi junk food. Kurangnya aktivitas fisik pada si kecil, misalnya banyak duduk dan bermain game, juga memicu terjadinya kelebihan berat badan.